Diceritakan ada seorang lelaki yang tenggelam dalam kerusakan moral, kemudian dia meninggalkan dunia di tepian kota Basrah. Istrinya mencari orang untuk mengurus jenazahnya. Namun, tidak menemukan orang yang mau membantu membawa jenazahnya karena sangat banyak perbuatan buruknya. Semua manusia menjauh darinya. Kemudian istrinya menyewa beberapa tukang pikul untuk membawanya ke sebuah tempat sholat. Namun tidak seorang pun yang mau sholat untuknya. Kemudian mereka membawanya ke padang pasir untuk menguburnya. Di dekat padang pasir itu ada sebuah gunung yang dihuni oleh seorang lelaki yang termasuk tokoh orang-orang zuhud. Lelaki zuhud itu menyaksikan kejadian itu lalu ia turun ingin mensalati jenazah tersebut. Tersebarlah berita itu ke seluruh negeri, mereka berkata, lelaki zuhud turun untuk si ahli maksiat. Manusia keluar untuk ikut melakukan sholat bersama lelaki zuhud itu. Mereka heran terhadap kemauannya mensyolati si ahli maksiat. Lelaki zuhud itu berkata pada mereka, sesungguhnya dikatakan kepadaku dalam mimpiku, turunlah kamu pada sebuah tempat, kamu akan melihat sebuah jenazah lelaki yang tidak mempunyai siapa-siapa kecuali hanya istrinya. Sholatlah kamu untuknya, sesungguhnya dia telah diampuni dosanya. Maka bertambah heran orang-orang atas hal itu. Lelaki zuhud itu bertanya kepada istri orang itu tentang perbuatan dan rahasianya. Wanita itu berkata, dia itu sepanjang hari ada di tempat pelacuran, sibuk dengan komernya. Lelaki zuhud bertanya lagi, pikirkan lagi apakah dia punya amal baik. Wanita itu menjawab, tidak, demi Allah, sesungguhnya dia itu sadar dari mabuknya ketika akan sholat subuh, lalu mengganti bajunya, berwudu dan sholat subuh. Setelah itu dia kembali ke tempat pelacuran dan asyik dengan komer dan permainannya. Namun, rumah kami tidak pernah sepi dari satu anak yatim. Kadang dua anak yatim yang diperlakukannya dengan penuh kasih sayang melebihi anaknya sendiri. Ketika dia sadar di pertengahan mabuknya, dia menangis dan berkata, ya Allah, di pojok manakah dari pojok-pojoknya neraka jahanam, kamu akan masukkan aku sebab keburukan moral ini. Irsyadul Ibad, halaman 83.